Pengakuan Baim Alkatiri atau yang lebih dikenal dengan Baim Cilik baru-baru ini berhasil mencuri perhatian para pengguna media sosial. Ia di usianya yang masih 19 tahun, Baim baru saja menghadapi sebuah cobaan yang sangat menyedihkan. Dalam tuturnya, ia mengaku jika ia baru saja mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah setelah semua harta miliknya raib dibawa pergi oleh sang ayah. Usut punya usut, uang tersebut merupakan hasil jerih payah Baim sejak ia masih berusia 3 tahun yang selama ini ia kumpulkan dan dikelola penuh dengan dedikasi. Situasi ini memaksa Baim harus berjibaku dengan tantangan berat, sebagaimana ia harus memulai lagi dari nol dan berjuang keras mencari uang untuk membiayai pendidikan dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Lantas seperti apa curhat Baim soal kejadian miris yang ia alami saat ini? Mulai dari 2022 udah kayak nafkain itu yang gue bilang kemarin. Itu juga gak gampang sebenarnya, walaupun mungkin kalian ngeliat aku dia udah syuting bertahun-tahun kayak pasti punya duit lah, nggak mungkin struggle dari awal. Aku udah gak ngerasain duitku lagi. Sama sekali aku nggak tahu kemana, sisa aset juga hitungan jari ya kan, sisa 2. Itu pun yang satu udah dijual, yang di Jakarta ada 2, yang satu udah dijual, di Malang masih ada 1. Intinya yang aku lakuin sekarang, aku mulai dari nol lagi. Aku ada ngejalanin bisnis, aku ada jualan parfum, aku punya susu kambing. Aku juga pengen balik ke entertain, tapi ya aku harus step by step lagi. Aku harus ngulang dari awal lagi. Dan aku mau kok, maksudnya aku nggak ada tekanan apapun, aku nggak ada penolakan, kayak aku terima kalau emang aku harus ngulang dari nol. Aku mau, aku pengen ngebuktiin ke ayahku, pengen buktiin ke orang yang udah ninggalin aku kalau aku tetap bisa tanpa bantuan mereka. Aku udah nggak ada komunikasi sejak 2022. Jadi waktu itu aku pulang sekolah, terus abangku itu bilang, "Im, coba deh cek WhatsApp." Terus aku cek, di blok ya. Tapi itu sejak tahun berapa? Keberadaan ayah sekarang sih? Ayah ada di Australia, aku udah tahu. Terakhir di blok mungkin tahun berapa? 2022 itu aku diblokir. Pasti emang dia selalu di ayah. Selalu di ayah. Aku sempat nanya mamaku kan, Mama dapat apa sih selama aku syuting bertahun-tahun tuh? Mama ada penghasilan apa gitu loh. Dan mamaku cuma jawab, Mama tuh cuma dikasih 10% sama ayahku. Ya itu urusan mamaku sama ayahku ya. Aku nggak ada di sini, aku nggak ada sangkut pautin, makanya kayak aku ikut-ikut masalah keluarga, masalah dia cerai, aku nggak peduli sama sekali. Ini tentang aku sama ayahku, tentang aku bingung kenapa dia harus kayak gitu. Aku bakal terus pick up, aku baru keluarin dikit dari mulutku, masih banyak yang aku tutupin. Aku bakal berhenti speak up kalau dia udah ngehubungin aku dan dia ada etikat baik. Berarti kalau aku masih ngomong, berarti belum ada etikat baik dari dia. Aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. berapa miliar mungkin kan di podcast sampai miliaran nih mungkin kalau aku. Walaupun penghasilanku miliaran, mungkin pengeluaran dia juga gede ya. Makanya kayak anggapannya aku udah nggak pedulin tentang duit itu. Kayak ada kan puluhan miliar ya penghasilanku pasti. Aku nggak peduli itu. Aku nggak ada minta duit itu balik karena aku tahu dia pasti udah nggak punya duitnya. Cuman yang aku minta itu tanggung jawabnya dia. Sebagai ayah dia harus bayar sekolahku. Dia harus bertanggung jawab atas aku. Bahkan mau ngebuka ini aja butuh waktu 2 tahun buat aku keluarin ini. Ya aku bakal tetap ngeluarin semuanya pasti dalam waktu dekat ini. Aku nggak tahu itu kenapa ya. Aku nggak pernah peduli juga tentang duitku, aku nggak peduli. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia ninggal aku kayak gini. Depresi juga atau tertekan gitu nggak sih atas masalah ini? Sempat. Awal-awal 2022 tuh aku tertekan banget, aku jatuh banget. Sampai akhirnya aku bangun sendiri atas support dari orang tua aku, atas support dari mama dan abangku. Sangat psikiater. Enggak. Aku nggak butuh psikiater lah. Aku bisa. Selama aku masih punya orang di sekitarku yang sayang sama aku, kenapa aku butuh psikiater? Aku masih bisa kok. Atas kejadian ini, Baim yang terpaksa membiayai kehidupannya sendiri diketahui mulai menjalani usaha jual kambing akikah atau susu kambing bersama dengan kerabat dekatnya.
Namun, yang lebih miris lagi, Baim harus merelakan waktu istirahat setelah bersekolah untuk berjualan susu kambing di pinggir jalan. Di sisi lain, setelah dicari tahu lebih lanjut, kabarnya sang ayah kini sedang berada di Australia. Ternyata, sebelum menyadari kelakuan sang ayah, Baim mengaku jika dirinya sempat ditelepon pada saat dirinya merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Namun, hal tersebut dianggap Baim hanya basa-basi belaka, mengingat sang ayah sempat memblokir nomor teleponnya pada tahun 2023 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 14 tahun Dr. God ngelayanin kurban, daging, akikah, susu. Spesial buat tahun ini, mungkin aku bisa ada kesempatan buat nganterin kambing kurban langsung ke kalian yang beruntung. Mungkin buat kalian yang daerah Malang Raya yang beli kurban di Dr. God, aku anterin sampai depan rumahnya. Dan ini buat kambing-kambing ekonomis yang ada di Dr. God, mulai dari harga 2,5-an di sini. Buat kalian yang rezekinya mungkin lebih, kita juga punya kambing yang signature, kelas A, kelas B itu yang gede-gede. Terus buat kalian yang nanya, di sini kambingnya jantan semua apa gimana? Enggak, kita di sini sedia jantan, sedia betina. Pokoknya di sini kita lengkap dan free ongkir buat Semalang Raya. Emang itu rumah pure penghasilan gue, itu rumah pure dari duit gue. Dan baru setelah aku buka mulut kayak gini, ayahku baru ngakuin kalau itu rumah emang hasil duit. Pihak beliau itu ada nyampein, dari pihak keluarga besar dari ayah itu ada nyampein ke aku, ada yang nelpon kayak, kenapa sih kok ngebongkar masalah keluarga, kenapa sih jelek-jelekin abah. Aku nggak ada jelek-jelekin abahku, semua yang aku omongin itu fakta. Dan aku udah nyimpen ini 2 tahun. Aku udah diem terlalu lama, aku udah ngempet semuanya sendirian, cuman aku sama abangku sama mamaku. Tapi tuh kayak tetep aja aku diem selama 2 tahun, berusaha seakan-akan kayak, oh mungkin masih ada nih itikat baik dari dia, mungkin ada nih feedback baik dari dia. Karena setiap kali ada orang nanya gimana abahmu masih ngasih uang jajan apa enggak, aku selalu jawab masih kok. Kadang-kadang aku masih berusaha nutupin jeleknya dia, aku masih berusaha jaga namanya dia. Buat orang yang bilang aku durhaka, kalian gak ngerasain punya ayah kayak aku. Dan kalau aku durhaka, bagian mananya coba? Ada yang tau gak? Bagian mana yang bilang aku durhaka? Ada gak? Aku buka aib dia, aku gak ada buka aib. Ini kalian tuh gak tahu aku dibilangin apa aja. Semua hal yang aku omongin sekarang itu baru secuil dari fakta. Itu baru semuanya. Aku baru buka secuil aja kalian udah bilang aku durhaka. Tunggu aku buka semuanya, kalian bakal tahu lagi semuanya. Dan ini fakta yang harus aku keluarin biar dia malu, karena aku nggak mau malu sendirian. Aku malu kok dengan kelakuannya dia. Aku kurang tahu itu detailnya gimana, cuman yang jelas mungkin ada kenal temennya dia di sana atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas dia di Australia, aku tahu dia kerja, tapi aku nggak tahu kerja dia buat siapa, karena aku nggak ada nerima duitnya dan nggak ada nerima komunikasi dari dia sama sekali. Ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku, dan dia akhirnya transfer duit, walaupun kurang banget, tapi at least ada itikat baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku, nggak tahu kan we never know ya dia kayak gimana. Kemudian dari ayah terakhir apa ya? 200.000 transfer. Itu tahun berapa itu? April 2022. Terakhir aku sempet nelpon itu lebaran, sekedar minal aidin ya. Terus minal aidin, ngobrol-ngobrol dikit. Terus aku nanya, kayak awalnya normal-normal aja. Ketika aku nanya, Abah kok gini, atau aku mulai membahas kenapa aku diblokir dan lain-lain, dia langsung kayak bentar aku mau pergi, mati. Terus diblokir, setelah itu blokir lagi. Aku sempat ketemu itu kurban 2023. Korban 2023 itu aku dia sempat datang nyamperin aku di Buncit kan, aku itu korban. Dia datang cuma sama bosku dikasih daging langsung pergi, udah gitu doang. Ada yang disampaikan? Nggak ada. Biasalah, basa-basi doang.